kemudian menghasilkan kita bisa bekerja sama dengan Meta, dan Meta sudah melakukan penangguhan terhadap 6 grup yang ada di platform Facebook tersebut. Sudah pasti Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Nah, walaupun ini baru sebatas fantasi, ini sudah merupakan gangguan mental ya, gangguan kejiwaan gitu ya. Penyimpangan seksual ada macam-macam kadarnya ya gitu ya. Jadi kesembuhannya juga ditentukan oleh itu. Kita mesti lihat juga kenapa sih si orang ini bisa sampai punya fantasi atau punya kecenderungan penyimpangan seksual seperti ini. Nah, itu juga menentukan. Tapi yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah dibikin kapok, bikin jera dulu. Caranya? Kita serahkan kepada Polri. Selamat malam pemirsa, kami rasa Catatan Demokrasi perlu sekali mengangkat tema yang satu ini meskipun tak layak viral dan tak pantas juga orang lain tahu. Tapi ternyata bayangkan, orang lain tak tahu pun kemarin jumlah grupnya ada 32.000 anggota. Komdigi, Dirsiber Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan Meta, sudah memblokir 6 grup. Tapi sampai dengan detik ini kita tidak tahu adminnya siapa, yang berkutat di dalam grup itu siapa, kita tidak tahu sama sekali, Maria ya. Itu dia, apakah kemudian ini seharusnya bisa dilacakkan Andro ya? Tidak sesusah itu untuk dilacak. Makanya netizen semua masyarakat juga sudah resah, sudah geram begitu ya, marah. Betul. Bahkan Andro untuk melihat ini bagaimana kemudian ada aksi-aksi yang begitu menjijikan. Begitu dengan leluasa yang menceritakan baik fantasi maupun pengalaman mereka terhadap keluarga mereka sendiri. Baik itu orang tua dengan anak, anak dengan orang tua maupun juga sesama saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti apa kemudian solusi yang paling cepat untuk dilakukan? Tangkap Pak pelakunya Pak. Itu dia. Netizen suruh penjarakan katanya Andro. Penjarakan. Sepakat teman-teman mahasiswa dari UPI? Tangkap ya guys ya. Kalian Gen Z yang muda-muda resah nggak? Jijik Andro ya. lihat tuh. Laknatullah ada yang bilang tuh. Ya itu dia. Kita coba akan bahas ini secara lengkap dan juga bagaimana kemudian agar bisa diusut secara tuntas dan juga tegas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun nanti juga akan melibatkan mahasiswa yang sudah hadir dan juga cukup kritis malam hari ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Jakarta. Batik Jekwat dari BHS, terima kasih malam hari ini kita sama-sama kawal kasus yang rasanya sangat sensitif, tapi ini perlu dibongkar sampai akar-akarnya Maria ya. Itu dia, langsung saja kalau gitu kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan langsung, satu persatu sudah hadir bersama dengan kami ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat, ada Kiai Haji Khalid Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ini, geram Pak Kiai? Ya, tentu semua orang pasti marah, karena ini sebenarnya kelainan ya. Dan kita kayaknya nggak nyaman bicara ini, cuman karena untuk edukasi ya. Pak Kiai ditahan dulu, emosinya nanti ditumpahkan. Pak Kiai ya, ditahan dulu Pak Kiai ya. Masih ditahan, belum emosi Andro. Ini masih tahap aman kalau untuk Pak Kiai. Nanti kita lihat emosinya seperti apa. Dikeluarin pokoknya Pak Kiai ya. Oke, dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Dan tentu kita ingin dengar ya bagaimana kemudian amarah dari seorang ibu melihat hal demikian. Bahkan foto-foto para korban dan juga target korban pun dipajang dengan leluasa. Ada anak-anak usia 1 hingga 4 tahun. Andro, kita ingin dengar nanti respon dari Ibu Neno Warisman, pemerhati perempuan dan juga anak. Selamat malam Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami heran kok ada orang yang memiliki imajinasi yang dianggap tidak rasional, amoral, bahkan darah daging sendiri nanti dari sisi psikolog klinis. Mbak Melisa Grace, selamat malam, harus bersuara juga ya Mbak ya. Selamat malam Andro dan juga Maria. Yang kami sayangkan lagi, ini bukannya membanding-bandingkan sama menjelekan, tapi kok Meta sangat rentan sekali. Grup-grup liar, hubungan sedara, hubungan sejenis sangat marak ditemukan. Kalah sama TikTok, ini jujur gitu ya. Ada Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau TikTok sekarang, mohon maaf, foto bugil langsung diblokir. Meta kok bebas aja gitu ya. Kita juga menghadirkan Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika. Abah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita geram semuanya ini kok. Semuanya geram. Kalau malam hari ini jelas tidak ada perdebatan antara 2 sisi atau 3 sisi, nggak ada sama sekali. Kita sepakat. Kita satu suara ya, berantas yang namanya fantasi sedara yang rename jadi
suka duka. Kami tidak tahu sekarang mereka sudah mengubah namanya, orangnya buat grup lagi atau enggak tahu. Tapi yang kami sayangkan, Abah dulu boleh komentar nih soal apa ya, bisa dikatakan struktur. Polisi sama Komdigi harus koordinasi sama Meta dulu, tidak bisa langsung potong kompas menutup grup ini. Itu kan membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu Abah. Apakah memang Meta memiliki privilege, memiliki ruang sendiri yang kalian jangan ganggu gugat. Kalian harus laporan dulu, kita harus izin baru kita tindak di sini. Serumit itu? Enggak sama sekali. Saya sudah melakukan pengecekan sebetulnya. Ini bukan membelakan si Meta ya. Jadi kita bilangnya gini, Meta itu kan perusahaan ya, Meta platform di mana FB di bawahnya salah satunya. Dan Meta pemegang sahamnya Meta platform, Microsoft, Tenants, kemudian Apple, Nvidia, nama-nama gede semua itu. Ya yang nggak mungkin main-main untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi juga kita bisa ketahui bahwa mereka juga mempunyai suatu regulasi. Ya, suatu ketentuan-ketentuan di mana juga mungkin dalam tanda kutip melindungi pengguna-penggunanya. Ya, di sisi lain mereka juga harus mengikuti suatu norma-norma secara umum yang harus mereka jaga. Yang mereka jaga itu sebetulnya dalam hal sifatnya penyimpangan seksual ada 3. Segala konten yang eksplisit dan non eksplisit secara seksual itu sudah ditentang, itu sudah diatur di Meta. Yang kedua adalah segala hal urusannya pelecehan anak, zero tolerance kata mereka. Jargonnya ngomongnya zero tolerance dan di sini ternyata enggak, ternyata di sini enggak. Ngomongnya mereka melakukan zero tolerance ya terhadap pelecehan seksual kepada anak. Dan ini yang terjadi kan, zero tolerance ternyata tidak terjadi. Yang ketiga adalah apabila ada yang secara eksplisit menawarkan diri untuk melakukannya, memberikan layanan yang sifatnya juga kemudian ke arah seksual. Ya, nah 3 hal ini yang benar-benar sangat mereka jaga. Nah, dalam konteks yang soal si fantasi sedara dan yang semuanya kayak gini, sejenisnya grup-grup yang ini, zero toleransinya itu yang saya bilang tidak jalan. Zero tolerance di FB-nya. Kenapa saya bilang tidak jalan? Kalau sifatnya zero tolerance berarti nggak ada excuse sama sekali. Zero ya, zero itu 0001 aja udah lebih dari zero. Nah kalau sekarang kata mereka baru memeriksa setelah adanya pelaporan dari masyarakat, itu baru kemudian mereka action, setelah ada teguran dari Komdigi mereka action, berarti nggak zero dong, karena hal ini sudah terjadi. Dari 0 sampai 32 ribu pengguna itu nggak mendadak langsung gede. Nggak mungkin dalam waktu singkat. Nggak mungkin dalam waktu singkat, pasti kecil dan naik. Saya bikin ngelola FB Group aja suatu itu otomotif nggak saya sebut. Yang saya kelola itu untuk bisa mencapai 21 ribu itu butuh sekitar 2 tahun. Padahal itu mobilnya sangat jarang gitu loh. Ini sekarang sesuatu yang hobinya masyarakatnya banyak dan kemudian dalam arti adalah bahwa sampai 30 ribu itu berarti banyak yang meminati, berkembangnya berarti juga pesat. Itu dia. Ya, dan kemudian kenapa ini terjadi berkembangnya seperti ini? Nah, ada tidak zero toleran dalam arti kontrol di dalam FB itu sendiri, yang mana mereka harusnya mampu secara artificial intelligence melakukan deteksi gambar yang ada eksplisit secara seksual ataupun secara gambarnya jelas, Bah. Gambarnya jelas setelah kami telusuri ada foto bugil bagian atas, alat vital juga diumbar di sana. Percakapan meskipun menggunakan bahasa Indonesia, cukup mereka vulgar. Apakah tidak bisa mendeteksi? Kan AI ada yang namanya LLM ya, Large Language Model. Jadi segala istilah-istilah umum yang berkonotasi negatif harusnya sudah terdeteksi. Itu dia. Kalau dibilangnya katanya mungkin kalau slang mungkin tidak ya. Tapi yang namanya slang juga sebetulnya mereka sudah jaga, mereka mengetahui. Kecuali penulisan kata-kata misalnya alat kelaminnya dipakai angka O, angka 0, kemudian T-nya diganti pakai tanda plus yang seperti itu. Mungkin susah terdeteksi. Tetapi yang namanya AI harusnya secara eksplisit masih bisa dideteksi. Dan walaupun itu di kalangan tertutup, itu kan dibatasi kan? Walaupun kalangan tertutup, itu bagi kita, user-user, bagi publik itu tertutup. FB kan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya, siapapun yang melakukan apapun di area rumahnya, dari back end mereka tahu message apa yang masuk, in and out, mereka bisa jaga. Dan itu sangat mudah kan sebenarnya untuk Meta? Secara digital sangat mudah. Bahkan saya bukan bilang memudahkan di situ. Antara 10, 30 ataupun 30 ribu, itu tetap yang namanya filtering, itu tinggal mendeteksi kata-kata apa yang mau lewat, yang mau dijaga.
Satu aja yang bisa terdeteksi maupun kemudian ada beberapa puluh ribu lebih mudah terdeteksi. Dan segala varian-variannya harusnya bisa. Baik eksplisit dan non eksplisit. Itu yang harusnya bisa dijaga. Nah, karena saya ngelihatnya kan dari sisi digitalnya kan. Nah, bagaimana sekarang itu bisa sampai berkembang, mereka menunggu sampai pelaporan, saya pikir kayaknya, oh ini mungkin ada dalam tanda kutip adalah perlindungan pengguna dalam arti privasi pengguna. Kalau ternyata privasi pengguna di atas dari yang pelecehan kepada anak, maka berarti yang dilindungi privasi pengguna juga dulu. Jadi kalau masih di area-area tertutup, belum dieksplisitkan, belum ditindak oleh FB misalnya seperti itu. Tapi kalau FB sudah tahu ada hal kayak gitu, mungkin FB tidak langsung menindak langsung. Dan yang terang-terangan mereka tapi bukan. Kan harusnya kan dia bisa melakukan pelaporan. Yang terang-terangan Mbak, mereka bukan menggunakan akun anonim. Mereka profil picture-nya jelas, mukanya, namanya pun jelas. Logikanya kita gini, kalau seseorang mulai menggunakan kode, misalnya ada sebagian orang segelintir menggunakan kode-kode istilah-istilah, baik anggota tubuhnya, baik aktivitasnya, kayak melakukan kayak gitu dibilang joget lah, anggota tubuh dibilang pensil lah, apa misalnya, diplesetkan kayak gitu. Itu kan untuk orang-orang yang pertama yang sudah sepakat sama kode-kodenya. Anggaplah 3.000 orang sepakat itulah, kemudian 31.700-nya ini masa nggak ada yang bisa tahu, masa harus pada tahu semua kode-kode itu, pasti ada yang kepleset kan. Masih menggunakan penyebutan nama-nama yang biasa. Nah harusnya mulai terdeteksi. Kok ini tidak terdeteksi? Ini yang saya tanda tanya besar. Zero toleransi di sini yang harusnya menurut saya nanti Komdigi meminta pertanggungjawaban kepada FB untuk bagaimana mungkin kok mereka tidak bisa melakukan deteksi yang seperti ini dan kemudian tindak lanjutnya akan mesti mereka lakukan yang seperti apa. Itu dia. Itu pemikirannya dari Komdigi. Nah, tetapi peran serta masyarakatnya. Digital masyarakat ada yang kayak gini, masa 32.000 itu semuanya penjahat, semua orang yang memang penasaran hanya untuk melihat hal yang kayak gitu. Masa nggak ada orang yang baik, yang belaga-belaga mau nakal, jahat, dan kemudian dia masuk mengintip. Kalau ada yang tahu kayak gitu, kemudian kok tidak ada laporan, mereka tidak ada yang kemudian melakukan sosialisasi kepada yang lain, memberitahukan ini udah ada yang bahaya nih kayak gini. Ternyata pelaporan-pelaporan di FB, kalau baru 1, 2, 3 orang belum ditindaklanjuti. Dia hanya mau menindaklanjuti itu kalau sudah mulai ratusan orang, tapi nggak sampai ribuan ya. Dan kemudian deteksinya mereka, kelemahannya adalah mendeteksi dengan kata-kata yang harusnya sama. Jadi kalau seseorang melaporkan dengan bahasa apa, yang langsung melakukan bahasa apa, bagi FB dianggap 2 laporan. Tapi kalau seseorang udah sepakat pakai kata-kata dengan yang secara konten dan konteksnya itu sama, sesuai, baru sistem deteksi mereka melakukan action. Ini yang ngomong kepada saya, bukan saya pribadi, ChatGPT saya tanyain. Ya bagaimana sistem deteksinya di FB, prosedurnya. Dan kemudian kata mereka ada moderasi yang harus juga dilakukan. Jadi nggak hanya otomatis AI yang melakukan deteksi, tetapi ada juga manusia yang untuk melakukan menguji apabila ada pengulangan-pengulangan kata, dan kemudian pengulangan kata tersebut kemudian mulai sifatnya bukan bukan verb, ya, tapi di situ. Nah dari sana kemudian mereka bisa mengolah hal ini kira-kira maksudnya apa. Nggak peduli bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bukan bahasa Inggris, AI itu multilingual. Semuanya mereka bisa mendeteksi, jadi nggak ada alasan, oh saya orang Inggris, sorry ya, I cannot understand Indonesian, please deh. Nggak gitu kan. Itu dari segi digitalnya, AI sekarang. Tapi tadi Anda juga sempat menyoroti bagaimana kemudian Komdigi seharusnya bisa mendeteksi ini. Prof. Henry, kalau Anda melihat mengapa harus ada laporan dengan jumlah akun yang harus banyak dulu baru pemerintah bergerak? Pertama, kita melihat fenomena ini adalah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu memungkinkan orang yang dulunya melihat sesuatu yang menyimpang itu muncul dan berkelompok antara para penyimpang ini ke dalam sebuah situs tertentu atau katakanlah kelompok digital tertentu begitu ya. Karena memang algoritma itu memungkinkan orang yang memiliki sesuatu yang sama, kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan itu akan didekatkan. Dan itu menyebabkan mereka merasa bahwa mereka nggak nyimpang gara-gara punya teman banyak. Karena banyak temannya. Banyak temannya banyak. Itu makanya ada kemungkinan ini adalah memang berkumpulnya orang-orang yang menyimpang memiliki penyakit yang sama tapi kemudian mereka merasa punya banyak teman, atau memang ada juga yang penasaran ingin tahu kan begitu kan. Problemanya adalah sebenarnya ini konsekuensi-konsekuensi teknologi yang sudah diantisipasi dalam Undang-Undang ITE juga sudah diantisipasi. Undang-Undang ITE kalau Anda buka pasal 40 ayat 2A,
itu di situ disebutkan bahwa pemerintah itu wajib ya mencegah peredaran informasi elektronik dan penggunaan informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Saya tanya, kalau pornografi ini melanggar undang-undang enggak? Melanggar, apalagi ini pornografi yang menyimpang. Ini jelas melanggar undang-undang. Tapi kenapa kok sampai 30.000 sampai bahkan, dan tidak hanya itu loh sebenarnya. Ini kan ribut karena viral. Coba yang lain-lain, yang LGBT, yang mohon maaf saya berkali-kali di forum ini mengatakan yang sange-sange kalau malam. Banyak bro. Banyak sekali. Kemudian itu baru porno. Di berbagai platform itu bahkan. Ya di berbagai macam platform. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di era digital dengan AI yang berkembang pesat itu, kedaulatan negara ini itu hanya ada di wilayah fisik. Fisiknya kita punya kedaulatan. Kok kesannya Komdigi dikangkangi sama yang tapi internasional di itu, Prof? tingkat digitalnya tata nilai kita ditabrak, kita tidak bisa apa-apa. Hukum ditabrak, jelas-jelas kok di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 1 melarang mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya melanggar, yang isinya adalah melanggar kesusilaan. Apa itu melanggar kesusilaan? Pornografi, kan pendeknya begitu. Sesulit itukah menjalankan undang-undang ini? Sebenarnya kan justru itu. Ini ada problema di negara kita, yaitu apa? Kita tidak memiliki digital sovereignty atau kedaulatan digital di tingkat maya. Coba Anda lihat bagaimana pelaku-pelaku kejahatan kayak Lockbit, kayak Bjorka yang menyerang, mengambil data. Sampai sekarang aman-aman saja. Bagaimana pelaku-pelaku pornografi seperti itu, tadi dikatakan sudah ada yang tangkap belum? Kami dengar malam hari ini sudah ada 6 orang, admin, member yang aktif tertangkap. Biasanya orang-orang yang tertangkap itu karena dia ada identitas di dunia fisik. Di dunia fisik bisa dicari identitasnya, ketangkap dia. Jadi tapi kalau dia ada di luar negeri, dia tidak punya identitas, maka kemudian mencari ini siapa pelakunya, itu menjadi persoalan bagi penegakan hukum. Kenapa? Karena data, yang namanya data-data digital itu banyak yang tidak ada di negara kita. Dalam regulasi kita di PP 71 ini turunan dari Undang-Undang ITE, itu diperbolehkan bahwa data atau server dari PSE privat itu adalah perusahaan-perusahaan swasta, itu di luar negeri. Akhirnya ya kalau Anda lihat di mana sekarang datanya Facebook, datanya Meta, siapa itu mereka? Dulu daftar dengan pakai akun apa, pakai email apa dan sebagainya atau nomor telepon berapa. Tidak bisa kita cari karena datanya nggak di sini. Makanya itu menjadi kita bangsa yang tidak memiliki kedaulatan digital dan kita semuanya masih diem. Tapi kan kita punya tim siber, apakah kurang canggih untuk melacak mereka? Tim siber yang nangkap paling ya nangkap Nikita Mirzani, nangkap apa itu kemarin siapa mem yang ada di ITB, karena datanya jelas. Coba suruh nangkap Lockbit, suruh nangkap yang namanya apa ini tadi Bjorka, atau nangkap orang-orang yang melakukan itu ada di luar negeri. Atau yang datanya nggak ada, anonim. Saya pernah melaporkan seorang akun anonim yang jelas-jelas karena saya tahu saya membuat undang-undang ITE, ini melanggar undang-undang ITE, nggak bisa apa-apa kok. Apa ini Barreskrim? Nggak bisa nangkap, nggak tahu ini akunnya siapa. Atau mungkin males dan sebagainya ya, tapi jelas-jelas yang laporkan dulu. Kok narasinya begitu meremehkan ya Prof? Kami ngeri bangsanya makin rusak Prof, kalau ternyata di media sosial liar Prof, sesaat lagi Prof. Kita dulu Prof. Ya. Kita harus jeda, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri,
sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Worldfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Worldfit makin pakai, makin sehat. Ya, kita ingin lihat sebenarnya bagaimana kemudian grup yang kemudian begitu membuat kita semua marah, emosi begitu ya, dengan jumlah akun yang bahkan begitu banyak, Andrew, 32.000 bahkan anggotanya. Hingga kemudian bahkan berganti nama menjadi Sukadukan dan lain hal, ini baru di satu platform ya. Kita ingin lihat Mbak Melisa bagaimana kalau ini bisa terjadi. Kalau tadi Prof. Henry sempat sampaikan, ini namanya orang kelainan berkumpul jadi satu, merasa nggak punya salah, malah justru punya teman di sini. Betul tidak seperti ini? Malah justru lebih parah kejahatan ya? Oke, iya. Pertama-tama saya sangat prihatin dan juga mungkin sama dengan semua yang ada di sini bahwa rasanya adalah perasaan marah, kemudian jijik dan heran gitu ya, kenapa kok ada hal-hal seperti ini. Tetapi saya cuma ingin menempatkan sebagai psikolog klinis, saya coba untuk menjelaskan ini dalam latar belakang keilmuan yang saya punya gitu. Bahwa pada prinsipnya kalau memang ini benar-benar pelaku ini melakukan terhadap saudara sekandung ya, which is kita kenal dengan incest gitu. Itu memang perlu ditindak dan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu. Nah, tadi Prof. Henry menyebutkan bahwa di dalam grup itu mungkin nggak semuanya melakukan atau menjadi pelaku, tetapi juga mungkin ada orang yang kepo atau mungkin mendukung atau setidaknya ada ketertarikan di bagian itu, saya setuju. Jadi tadi kan jumlahnya memang banyak sekali ya, ribuan gitu ya. Jadi di dalam ribuan itu mungkin memang tidak semuanya pelaku, tetapi yang pasti kemungkinan ada ketertarikan yang sama. Dan yang melakukan itu secara aktif, mungkin mereka ada kebutuhan untuk mencari eksistensi diri, mencari pembenaran dari rasionya yang sama sekali gitu, sangat-sangat nggak logis gitu ya. Kemudian mencari kesamaan dukungan sosial bahwa perilaku saya ini semoga dianggap normal oleh komunitas yang kurang lebih sama. Dan biasanya kan kalau kita bikin akun sosial media juga nggak semuanya pakai nama asli ya. Jadi mungkin ada nama-nama samaran. Nah, semakin orang anonim, semakin ia merasa kayak bebas gitu untuk melakukan apapun yang dia mau gitu. Mbak, mohon maaf, artinya yang tadinya kemudian orang yang mungkin tidak memiliki kelainan ini, gara-gara kemudian kepo masuk ke akun ini, jadi bisa tumbuh kelainan seksual itu dengan kemungkinan cepat? Kemungkinan itu ada. Kenapa? Karena apapun yang kita konsumsi lewat sosial media dan sebagainya sehari-hari itu masuk ke alam bawah sadar kita, subconscious kita. Sehingga itu di lain waktu itu bisa muncul ke dalam bentuk ya entah itu fantasi lah, dorongan lah, atau mungkin perilaku yang sebenarnya begitu. Tapi gini, kalau bicara tentang dorongan seksual, dalam psikologi dorongan seksual itu salah satu bapak psikologi dunia gitu, dalam teorinya psikoanalisis mengatakan bahwa dalam setiap manusia itu ada yang namanya dorongan hewani atau dorongan naluriah yang sudah terberi, yang udah nggak bisa diapa-apain, tidak bisa ditolak, tapi bisa dikendalikan. Apa yang dimaksud dengan dorongan hewani? Satu, dorongan seksual, kemudian dorongan untuk makan, minum, tidur, survival, kemudian dorongan juga untuk melakukan agresivitas karena dengan tujuan mempertahankan diri. Nah, dalam istilah psikologi dikenal dengan struktur kepribadian yang namanya id. Ini adalah struktur kepribadian yang paling primitif gitu ya, di mana prinsipnya adalah prinsip kesenangan, pemuasan segera dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa selain itu juga manusia punya yang namanya struktur kepribadian super ego yang bicara tentang norma-norma, baik itu norma moralitas, kemudian religiusitas, kemudian sosial dan sebagainya. Nah, bagian super ego ini berbicara tentang apa perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan. Nah, dari kedua hal yang bertentangan ini yang selalu dalam konflik, yang kemudian menjembatani adalah fungsi egonya atau dirinya. Atau yang kita bahasa sehari-harinya adalah bagaimana individu itu bisa melakukan kendali diri. Mbak Melisa, tapi kalau untuk grup FB Fantasi Saudara ini, kami rasa ya Mbak ya, kami rasa ini bukannya justifikasi, tapi sepertinya dorongan seksualnya menyimpang, Mbak. Ada kalimat seorang ayah yang bangga, betul. Nih anak saya masih 2 tahun, saya tungguin nanti ketika 4 tahun saya eksekusi. Betul. Itu kan gila, Mbak. Betul, itu memang penyimpangan seksual. Kalau memang itu dilakukan. Persoalannya kan apa yang ditulis dengan apa yang dilakukan mungkin
bisa itu dilakukan atau mungkin itu adalah bentuk fantasi. Jadi dia sengaja sudah untuk ada yang menceritakan pengalaman itu, Mbak. Oh, kalau tentang pengalaman di ruang praktik itu sebenarnya udah lama, udah banyak. Bahkan ada beberapa keluarga yang sampai sekarang juga nggak tahu, pasangannya juga nggak tahu gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru. Cuman mungkin ketika ini viral dan di blow up itu kemudian ya menjadi perhatian masyarakat. Ini kan di ruang publik, Mbak, mereka sudah berani buka-bukaan. Bayangkan ketika itu ranahnya privasi, Mbak, mereka tidak umbar ke media sosial, jangan-jangan lebih liar daripada itu, Mbak, tingkah lakunya. Bisa jadi. Karena di ruang publik sesama komunitas mungkin saling dukung satu sama lain, Mbak Melisa? Ya kalau pengikutnya segitu banyak, ya sudah pasti ada ketertarikan yang sama di area yang sama kan gitu. Entah ketertarikan itu kemudian dalam wujud fantasi aja atau kemudian diwujudkan di dalam bentuk perilaku begitu. Lebih detail lagi, Mbak, ini bukan yang lebih spesifik, tapi kami selidiki percakapannya gini, Mbak. Mana foto ibumu yang mengumbar aurat ini? Coba dong, lihat dong. Ibumu gimana, sudah pernah di ini belum? Aduh. Rasanya kan nggak etis banget, Mbak. Oke, tadi yang saya katakan bahwa dorongan seksual adalah masuk dalam dorongan naluriah gitu ya, yang memang sudah terbawa. Itu tidak bisa untuk ditolak, tetapi bisa untuk dikendalikan. Awalnya ketertarikan seksual itu adalah antara pria dan wanita, itu udah terberi dari Allah Subhanahu wa Ta'alanya begitu gitu ya. Tetapi kemudian jangan lupa bahwa ketertarikan seksual tidak hanya melulu soal ketertarikan fisik, tetapi juga melibatkan pengalaman kedekatan emosional. Kemudian juga ini bukan pembenaran ya terhadap hal itu ya. Tetapi bisa dibayangkan bahwa dengan misalnya nilai-nilai moralitas yang kurang diajarkan bagaimana yang baik dan yang benar dari orang tuanya, dari keturunan sebelumnya. Kemudian juga ada pengalaman-pengalaman emosi yang misalnya keponakan diurus sama tantenya, ketika dewasa keponakannya itu kemudian menjadi good looking dan sebagainya, tidak ada orang lain. Nah, bisa jadi pengalaman-pengalaman kedekatan emosional itu dan juga pengalaman-pengalaman pribadi itu menjadi tercetuskan untuk oh iya nih kayaknya nggak apa-apa nih untuk coba. Seperti itu. Nah, makanya disebutnya penyimpangan seksual, begitu. Luar biasa kalau kita lihat sebegitu jauh dan juga rasa proses itu kemudian berlangsung juga tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba pastinya. Bisa pastinya. disembuhkan tidak dalam waktu dekat, dalam waktu singkat? Kalau bicara tentang kesembuhan, untuk disembuhkan sebagai psikolog klinis dewasa, kliennya harus punya kesadaran bahwa iya perilaku saya bermasalah. Nah seringkali orang yang melakukan ini apalagi didukung dengan sekian banyak, mungkin untuk kesadaran iya perilaku saya bermasalah juga mungkin akan sulit. Kenapa? Karena ada justifikasi dari sesuatu yang tidak rasional sama sekali bahwa kan bukan aku aja, kan yang lain juga melakukan atau yang lain juga banyak kok yang like ini postingan gue dan sebagainya gitu. Baik, kita ke Mas Reza boleh. Mereka bukannya menyadari kesalahannya tapi malah bangga dengan perbuatan asusilanya Mas Reza. Apa yang salah, Mas? Pola apa ini yang terjadi? Saya pikir kita harus pilih, kita sedang menyoroti aktivitas seksualnya ataukah kita sedang menyoroti aktivitas bermedia sosialnya. Lantas bagaimana penyikapan negara? Sesaat lalu saya coba cek, setiap kali kata kunci fantasi sedarah dan Polri saya masukkan ke mesin pencari, yang muncul selalu Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Siber. Itu artinya paling tidak hingga saat ini negara dalam kurung Sekyu Mabes Polri menaruh atensi pada masalah ini bukan terkait dengan aktivitas seksualnya, tapi lebih pada aktivitas media sosialnya. Dengan kata lain, kalau sejak tadi kita berbusa-busa mengatakan ini penyimpangan, ini kelainan, ini amoral dan segala macamnya, radar Polri saat ini tidak sedang menangkap dari sudut itu. Polri sedang menangkap masalah ini sebagai masalah perilaku manusia di ruang maya. Karena itu sekali lagi yang bekerja adalah Direktorat Tindak Pidana Siber. Nah, kalau kita tinjau masalah ini sebagai masalah siber, saya yakin Abah jauh lebih fasih untuk menjelaskan. Hitam putihnya persoalan sudah sangat terang benderang. Profesor tadi juga sudah menjelaskan. Apapun namanya itu, mau teks kah, mau visual kah, sepanjang di dalamnya ada muatan asusila, pidana, titik, selesai sudah. Jadi tidak repot-repot. Tapi kalau kemudian kita beringsut, kita berbincang tentang aktivitas seksualnya, ini maaf nih, kolega saya, tentu saya menghormati disiplin beliau. Ketika dikatakan ini sebagai penyimpangan seksual, coba tunjukkan ke saya. Pada halaman berapa di dalam DSM, buku pintarnya psikologi dan psikiatri yang menempatkan insest sebagai penyimpangan seksual? Tidak ada. Kecuali kalau kemudian kita geser sedikit, fantasi sedarah bukan lagi persoalan insest tapi persoalan kemungkinan
pedofilia. Anak di bawah umur. Baru kita temukan bahwa memang pedofilia merupakan bentuk penyimpangan seksual. Nah, dengan kata lain, agar negara ini, yaitu kementerian dan lembaga terkait betul-betul terbantu oleh kita, ayo kita rumuskan, kita mau menyoroti masalah ini sebagai masalah apa? Satu, masalah katakanlah pidana siber. Oke, clear sudah, itu ditindaklanjuti. Itu pintu masuk ya Mas Reza, pintu masuknya Mas 6 orang sudah diamankan, kabarnya demikian. Betul. Yang kedua, kalau kita ingin tinjau ini sebagai masalah perilaku seksual yang jahat, coba rumuskan istilah apa yang akan kita gunakan. Kalau incest, sekali lagi saya agak gamang untuk menyebut ini sebagai penyimpangan. Tentu kita bisa punya pandangan yang bervariasi. Tapi kalau kita sebut istilah pedofilia, apalagi kemudian sudah menjelma sebagai molestation, perilaku nyatanya ada, maka ini sudah lagi bukan ranahnya Direktorat Tindak Pidana Siber, tapi Direktorat Perlindungan Anak dan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang. Begitu kita gunakan istilah yang tepat, yang terukur, mudah-mudahan akan banyak kementerian dan lembaga, akan banyak direktorat di Mabes Polri akan turun tangan. Tapi sepanjang kita tidak membuat rumusan yang betul-betul terukur, maka perkiraan saya lagi-lagi ini sebatas masalah aktivitas orang bermedia sosial saja. Meskipun tadi yang dikatakan oleh Mas Reza betul, bahwa yang disoroti sebagai penyimpangan seksual itu bukan insestnya, tetapi bahwa ketika orang dewasa melakukan itu kepada anak yang belum mengalami atau belum memiliki ciri seksual sekunder, which is di dalam psikologi itu mengacu pada istilah pedofilia. Pedofilia adalah salah satu gangguan parafilia, penyimpangan seksual. Secara umum parafilia bicara tentang bagaimana seseorang memiliki hasrat, fantasi, dorongan seksual pada objek situasi yang tidak biasa. Gitu. Karena kan kalau kita mungkin sesama orang dewasa gitu biasa gitu untuk bisa memiliki ketertarikan seksual. Tetapi kalau tadi ke anak, apalagi anak bayi yang jangankan mengetahui itu benar dan salah gitu, dia bahkan tidak punya kapasitas untuk melakukan penolakan. Ya betul, itu mengacu pada pedofilia. Tadi terima kasih koreksinya. Mas Reza tidak skeptis kan ini rame-rame kemudian polisi bergerak ditangkap selesai. Karena yang baru bertindak seingat kami baru Komdigi dan juga Dirsiber Polda Metro Jaya, Mas Reza. PPA belum ada suara mungkin sejauh PPA ini, sudah ada, PPA sudah mengeluarkan pernyataan paling tidak yang mengatakan bahwa ini adalah grup yang kacau balau yang sudah seharusnya ditindak secara hukum. Sebatas baru pernyataan. Langkah konkretnya kami belum dengar sama sekali Mas, sejujurnya Mas ya. Saya pun demikian. Bahkan izinkan saya juga untuk menjadikan ini kesempatan mengatakan otoritas penegakan hukum semisal Mabes Polri pun harus disemangati betul agar bisa kerjanya memunculkan efek jerah. Bagaimana ya agar proses penegakan hukum itu bisa memunculkan efek jerah? Syaratnya sederhana untuk diucapkan, yaitu 2. Cepat, ajak. Cepat, konsisten. 2 itu saja. Tapi persoalannya kita pernah perbincangan Mbak Maria. Tidak usah kita bicara tentang sebuah grup Facebook yang jumlah anggotanya puluhan ribu orang. Sekian bulan silam ada 1 orang, cikal bakal predatornya sangat nyata, suka mengunjungi situs-situs mesum, bahkan mengucapkan narasi-narasi pelecehan terhadap kaum Hawa. Namanya Fufu Fafa. Sendirian dia beraksi di sana. Apakah bekerja otoritas penegakan hukum kita? Tidak. Jadi izinkan saya untuk ragu. Kalau 1 orang saja tidak berhasil diburu, apalagi puluhan ribu makhluk di dalam grup Facebook fantasi sederhana itu. Tapi kan saat ini sudah ada 6 orang yang kemudian ditangkap oleh polisi, admin dan juga member aktif. Dan mungkin juga angkanya akan bertambah. Kalau kita ingin menyemangati Polri agar bisa bekerja memunculkan efek jerah, 1 cepat. Oke, ini cepat sudah terpenuhi. Tantangan yang kedua, harus konsisten. Puluhan ribu anggota yang diamankan cuma 6 itu konsisten atau tidak? Menurut saya tidak. Demikian pula puluhan ribu anggota Facebook coba diburu. 1 orang Fufafa dibiarkan begitu saja, itu konsisten atau tidak? Ini pintu masuk, Mas Reza. Silakan. Kalau saya bicara mengenai persoalan penegakan hukum di dunia cyber, itu sebenarnya ada 2. Kalau orangnya, pelakunya, ini urusan Mabes Polri, yaitu terkait dengan Direktorat Cybercrime itu. Tapi kalau akun-akunnya, kemudian kontennya, ini urusan Komdigi. Nah persoalannya adalah seberapa jauh Komdigi itu memiliki otoritas bisa memblokir akun. Kalau memblokir situs saya setuju.
Tapi memblokir akun itu kan kirim surat sebenarnya kepada platform seperti Meta. Tolong akun ini dihilangkan, tolong konten ini dihilangkan. Tergantung dari kemauan Meta. Kalau menurut Meta itu tidak melanggar community standard, mereka akan tidak mau. Berarti Komdigi bisa dilepahin juga, Prof? Bukan hanya dilepahin. Saya bilang negara ini nggak punya kedaulatan digital. Bisanya hanya minta kepada platform-platform itu. Platform itu ada di negara kita. Platform itu bisa diakses negara kita. Tapi tata nilai kita, agama kita dilecehkan oleh mereka. Mereka seolah-olah tenang-tenang saja kalau belum diviralkan atau belum diminta oleh Komdigi. Itu yang terjadi. Makanya ini di beberapa negara Eropa itu justru, saya gini, contohnya itu Eropa. Uni Eropa itu 27 negara. Ya, 27 negara menjadi satu, memiliki regulasi yang sama. Itu mereka adalah tujuannya adalah bahwa tata nilai Uni Eropa tidak boleh dilanggar oleh platform-platform global yang berasal dari Amerika maupun dari Cina. Itu yang dia lakukan. Negara kita sudah seperti itu belum? Sudah berusaha untuk bahwa Meta, X ataupun Instagram harus mengikuti regulasi Indonesia enggak? Data mereka aja tidak di sini kok. Ini ruwet banget asli. Ini baru sebatas aktivitas media sosial yang melanggar, belum seksual yang menyimpang. Sesaat lagi kita kembali. Hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kini hadir, penanak nasi rendah gula, Smart Cooker Multi Cooker Gen 1. Tak perlu beras mahal untuk mencegah diabetes, karena Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dapat menurunkan kadar gula pada berbagai jenis beras dengan teknologi terkini yang dapat memisahkan air tajin dengan nasi, menghasilkan air tajin yang lebih kental dibandingkan produk sejenis lainnya. Terbukti dapat menekan dan menurunkan kadar karbohidrat hingga hampir 65% karena telah melewati uji tes laboratorium Sukovindo. Nasi yang anda masak mudah basi, itu tak mungkin terjadi. Dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dilengkapi dengan timer yang akan mengatur waktu memasak secara otomatis, tidak repot, dan tak perlu ditunggu. Nasi yang dihasilkan juga matang sempurna, lebih pulen, dan rasa nasi pun tetap terjaga, sehingga nikmat untuk disantap. Smart Cooker Gen 1 memiliki daya listrik yang paling rendah di antara produk sejenis lainnya, hanya 500 watt. Sajikan nasi terbaik untuk keluarga Anda dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1. Iya, kalau kemudian sudah terjadi sejauh dan juga sefatal ini, apalagi yang kemudian harus kita benahi? Apakah kemudian lagi-lagi pola asuh Bu Neno atau seperti apa? Karena kalau kita lihat bahkan tadi seperti Ando sampaikan, ada yang bahkan menjajakan ibunya sendiri. Apakah ini karena kedekatan sejak kecil bersama dengan orang tua yang merawat, ini juga berpengaruh? Iya, kita terima kasih kepada netizen yang sudah mengemukakan hal ini ya. Terima kasih netizen. Tentu kita harus ingat bahwa negara ini punya perempuan ya sebanyak sekitar 135 atau 134 juta dan 25%-nya itu adalah anak ya. Suara perempuan, boleh tepuk tangannya suara perempuan. Dan ada anak perempuan yang sangat rentan ya terhadap kekerasan. Baru aja masuk ke HP saya bahwa diperkosa mulai umur 4 tahun oleh anak laki-laki, dan ini sudah sering kita temukan di masyarakat sehingga kita sudah seperti kehilangan kepekaan ya. Sepertinya kita nanamnya udah terlalu lama sih Mas. Jadi kita panennya juga gila-gilaan hari ini. Secara perempuan saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para iblis di dalam, saya sebut aja mereka. Iblis Bunda? Iya, saya sebut saja lugas, itu adalah kerja iblis ya. Jadi yang memberikan ruangnya, kemudian yang melakukannya semua itu perilaku iblis. Karena manusia nggak begitu. Gitu. Tadi kan udah disebutin ya, mungkin teman-teman semua juga udah tahu bahwa bahkan ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Sebenarnya nggak tega ngomongnya, tapi gini, yang paling nggak boleh dalam agama itu adalah katakan berhubungan intim ya dengan ibu, gitu ya. Tapi justru di situ dikatakan itu yang paling menarik, paling sebutannya tuh mungkin kalau delicious ya gitu ya. Jadi itu menurut saya itu bukan hanya penyimpangan ya, tapi itu sudah merupakan
tindakan yang memang gini ya, kita bilang kita ini 70 juta itu adalah anak di bawah 15 tahun, 70 juta di Indonesia ini, dan 34 jutanya itu adalah anak perempuan. Jadi kalau kita bilang ada semacam keputusasaan di kalangan para ibu yang aktif seperti kami, berbelas atau berpuluh tahun Prof, ganti rejim, kita udah bilang kepada rejim yang 1 sampai rejim 2, rejim 3, rejim 4 gitu. Kita sudah bilang bahwa kita sedang panen malapetaka ini. Malapetaka di tangan kita gitu, kita bilangnya itu. Apinya udah membakar di tangan kita, waktu itu namanya pornografi. Setelah narkoba ada narkolema ya. Saya ingat ada penelitian 10 tahun yang dilakukan oleh Dr. Puskovisa dengan salah satu pegiat yang paling awal ya, Ibu Eli Risman Musa, sering juga hadir di catatan demokrasi. Pembiayaannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tapi itu tidak menjadi minat bagi para pemegang kebijakan. Dalam hal ini saya mengatakan kalau kita melihat hanya dari sisi tadi, saya setuju Mas Reza katakan, udahlah nggak usah ini, hukum-hukum aja. Itu nggak menyelesaikan juga. Karena ada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah bagaimana mindset negara ini, bagaimana mindset penguasa melihat anak-anak bangsanya sebagai calon penduduk masa depan. Yang boleh saya katakan dititipkan, ya. Kan kita bilang bahwa anak kita dititipkan secara agama, mohon maaf, dari NU, dari Muhammadiyah, Persis semuanya. Mereka mendapat pelajaran agama, oke. Lalu kita juga tahu bahwa mereka melewati jenjang, teman-teman di mahasiswa di sini sudah melewati masa ya. Tapi sekarang saya mau tanya, siapa yang peduli kepada calon-calon ayah dan calon-calon ibu yang harus mendidik anak-anak mereka besok supaya bisa melesatkan anak panah itu. Artinya apa? Kalau memang serius, sekarang Pak Prabowo, para menteri, pendidikan kah, agama, semuanya sama-sama duduk kayak kita hari ini. Lalu lihat inti masalahnya bukan Bareskrim yang nanganin. Bukan. Ini bukan masalahnya Bareskrim, ini soal bagaimana mindset penguasa, bagaimana mindset kita melihat struktur karakter bangsa kita. Bagaimana pembangunan anak manusia ini mau diapain? Harus ada strateginya. Kalau anak-anak oke, dididik di sekolah, orang tuanya harus ada. Dari dulu kita bilang harus ada gerakan untuk mendidik calon ayah dan ibu. Dicegat waktu kapan? Waktu SMA. Kan udah mulai secara seksual tertarik sama lawan jenis sudah mulai dari SD. Tapi bagaimana mereka bisa tahu ya, kalau mereka itu sudah jadi istri dan sudah jadi suami dan apalagi punya anak, boleh nggak ya anak mereka melihat mereka dengan pakaian yang tidak pantas di rumah? Terbuka auratnya. Boleh nggak ya, dan apa yang harus dilakukan ketika seorang anak tidak sengaja melihat ayah dan ibunya berhubungan? Bisa nggak ya negara ini punya perhatian pada hal-hal yang dianggap remeh seperti itu, tapi akibatnya besar sekali. Karena sebagian besar dari pelaku-pelaku penyimpangan itu punya masa lalu atau track record yang pasti orang ahli-ahli ini sudah banyak referensinya. Ditambah pengaruh ini Bunda. Ya. Ditambah pengaruh ini. Ditambah dengan pengaruh tidak adanya kebijakan yang melindungi tadi 70 juta anak-anak calon pemimpin bangsa. Jadi kita ini bangkrut besar-besaran. Secara moral kita bangkrut besar-besaran. Ini kan harusnya ya, kalau ada ibu, kalau ada negara ya yang turun tangan, bukan begini loh. Kalau ada anak nakal kirim militer, itu juga, itu kriteria nakal itu saja sudah nggak boleh ada. Nggak ada anak yang nakal, yang ada anak yang cerdas, yang belum bertemu dengan minat utamanya kan gitu. Jangan apa-apa nanti jadinya anak lagi hebat-hebatnya, pikirannya lagi kreatifnya dibilang nakal. Lalu kriteria nakal itu sendiri nggak jelas. Gini, maksud saya kita harus mendidik ulang para calon ayah dan ibu. Apakah mau bikin badan, apakah mau bikin lembaga, apa mau bikin kementerian, tapi urus anak dan remaja dalam pengasuhan. Dalam pengasuhan.
Sehingga gimana caranya ngomong sama anak kita, gimana caranya tahu bahwa dia tuh udah punya rasa seksualitasnya. Kalau bahasa Kiai Holil tamyiz ya, sudah mimpi basah. Itu kan nggak tertanganin, akil balik gitu. Tapi yang lebih lagi adalah ketika kita harus menyerahkan persoalan genting ini hanya sebatas yaitu tadi Bareskrim saja, nggak bisa. Ini harus ada satu pemikiran, pohon besar itu harus dilihat akarnya. Nggak bisa cuma diurus di rantingnya, kita nggak akan pernah kelar. Nggak akan pernah kelar. Jadi kita ini selalu menjadikan ekonomi panglima, politik panglima. Nggak ada yang punya perhatian pada bagaimana seorang anak dan dari kecil sampai remaja itu bisa menjadi anak yang aman, selamat, terlindungi oleh orang tuanya gitu. Sekarang gini nih Mas, banyak sekolah-sekolah yang nganggur kalau siang, kalau udah sore, udah malam. Kalaulah negara mau ikut turut tangan ya, master parenting itu banyak. Saya memulainya 30 tahun yang lalu nggak ada. Sekarang nggak ada orang nggak bunyi parenting. Tapi kita tuh terseok-seok. Apa yang kita ketahui para neuroparenter mengatakan bahwa semuanya tuh ada di sini, konstelasinya di sini. Kalau kita ngomong begini sama anak kita jatuhnya begini. Tapi itu tuh hanya ada di antara kita saja. Para pemegang kebijakan nggak pernah tahu hal itu. Ya, jadi urusan mendidik anak di rumah itu dianggap sepele. Padahal itu bukan hal sepele. Dia harus punya badan atau dia bahkan harus punya kementerian sendiri gitu. Bunda, tapi tadi Anda sampaikan bahwa saat ini kita sedang bangkrut secara moral. Ini cukup luar biasa juga. Pak Kiai, Anda sepakat dengan hal ini? Ya, saya pikir ada dua hal yang kita perlu soroti. Pertama, persoalan di media sosial ya. Yang kita ini tak punya batasan. Kita minta ada pembatasan terhadap pengguna media sosial buat anak-anak kita. Nyatanya kan nggak bisa efektif. Anak-anak kita nggak bisa lepas dari situ, bahkan mungkin kita sekarang bukan hanya defisit persoalan moral, tapi bukan soal keilmuan. Anak-anak kita nggak tahu mana ilmu yang benar, mana yang tidak dengan informasi yang tidak jelas ini. Yang kedua, anak-anak kita yang kita lahirkan menjadi karakter orang lain. Menjadi karakter dari yang tak terbina dari kita. Kalau secara defisit, saya pikir defisit dalam hal ini. Kita tidak punya kedaulatan dalam media sosial dan di media juga kita tidak punya kedaulatan. Yang kedua soal moral, saya pikir berkaitan dengan perilaku ya. Di dalam kerangka yang kami yakini di dalam ajaran Islam itu kan harus menjaga keturunan, namanya hifdzun nasl. Jadi keturunan harus dipelihara oleh kita. Bedanya manusia dengan hewan itu karena ada letak originalitas tentang keturunan. Dan kita tidak boleh menikah dengan yang sedarah. Ya mahram, inbreeding ya. Jadi kita harus outbreeding. Dan ternyata ini mungkin kalau secara ajaran ya memang tidak boleh kita lakukan secara ajaran Islam itu kita dengan orang tua, kepada ibu, kemudian kepada anak. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum gitu. Kepada saudaranya, ammatukum, kepada bibinya. Itu dalam kerangka memang kita menjaga kehormatan di dalam keluarga itu. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hambal itu memberikan hukuman pidananya kepada penzina, orang yang menzinai mahramnya, yang sedara itu, yang incest itu adalah lebih berat daripada zina biasa. Kalau zina biasa mungkin diranjam kalau orang nggak punya pasangan, kalau punya pasangan dihad, kalau tidak punya pasangan, kalau punya pasangan dirajam sampai mati. Tapi ketika dia incest maka langsung dibunuh kata Imam Ahmad itu saking jijiknya. Beratnya, kenapa? Dia telah menghancurkan tentang tatanan bagaimana dia menyalurkan seksualnya itu, kemudian menjaga kehormatan keluarga tidak tercapai di situ. Dan kalau ini sudah terjadi kepada kita, apalagi tadi menganggap biasa. Tadi kan secara psikologi yang saya pernah membaca itu, orang yang ketika awalnya mungkin merasa salah, ketika terus-menerus banyak temannya, lama-lama kan merasa benar dia. Dan kalau kita tidak bersuara, tidak diviralkan oleh kita, malah kita yang dianggap tidak waras kan. Mereka yang merasa waras seperti itu. Nah, menjaga kewarasan baik secara moral maupun secara nilai kita perlu terus bersuara. Saya ucapkan terima kasih pada Catatan Demokrasi ini yang mau mengangkat ini ya. Saya secara pribadi ketika datang ke sini saya pikir ya kita berdakwah saja di sini. Ini nggak ada yang
kontra antara kita pro semua marah dan jengkel ya. Dan kita merasa sedih kenapa kebijakan-kebijakan kita ini yang sifatnya moral seperti ini harus teriak dari kita gitu loh. Harus kita viralkan dulu, harus kita berbicara yang keras dulu baru ada tanggapan. Dan mungkin kita bisa minta nanti pertanggungjawaban kepada Menteri Pendidikan. Ini mungkin nggak disinggung kan, Menteri Agama. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan proses panjang sebenarnya. Harus menjadi kebijakan kita. Jangan sampai hal yang seperti ini menjadi biasa di tengah-tengah kita, kemudian menjadi perilaku yang biasa, dan bahayanya adalah ya bangsa kita nggak punya karakter apa-apa. Ketika nggak punya karakter apa-apa, maka nanti ya tinggal tadi dipanen 5 tahun, 10 tahun yang akan datang menjadi bangsa yang tak punya karakter. Dari sisi agama Pak Kiai, mereka tidak tahu ajaran itu, mereka tidak tahu batasannya, atau tidak takut dengan neraka juga bahkan mungkin? Ya, mungkin dia nggak ngerti kalau ada neraka barangkali. Karena memang mulai kecil nggak pernah diajarkan agama. Sekarang coba dari orang yang bisa baca Al-Quran itu nggak sampai lebih dari 50% orang yang bisa baca Quran. Kalau umat Islam ya, itu agama lain saya pikir ketuhanan yang Maha Esa itu implementasinya di dalam pembentukan karakter bukan pengajaran. Ini kan persoalan sekarang pendidikan itu menjadi pengajaran. Dan pengajaran itu hanya lebih pada ilmu pengetahuan. Padahal pendidikan itu lebih pada karakter sebenarnya. Jadi punya ilmu setinggi apapun ketika tak punya karakter, maka ilmu itu hanya menjadi sebuah kejahatan. Kalau dia pinter IT, bukan bagaimana membantu untuk memudahkan orang hidup itu dengan IT. Kalau dia pinter ilmu ekonomi, bukan mensejahterakan orang lain, tapi melaratkan orang lain karena nggak punya karakter. Nah saya pikir krisis kita sekarang selain moral, ada krisis karakter. Jadi bangsa kita ini menjadi tidak jelas karakternya. Kenapa? Seluruh informasi masuk ke kita tanpa filter, kemudian pendidikan kita tak cukup membendung itu. Apalagi ketika regulasi itu tidak lagi bisa membendung. Makanya regulasi kita ditekan oleh pihak luar yang punya kepentingan. Kemudian kita dengan menyerah karena kepentingan tadi menjadi panglimanya adalah ekonomi bukan karakter kita. Bisa enggak kita ini membusungkan dada kita demi menjaga kedaulatan tentang moral kita, kedaulatan tentang bagaimana norma-norma kita di masyarakat untuk kita tegakkan. Nah kalau ini terus jalan dan dibiarkan kita enggak bersuara dari masyarakat atau mungkin dianggap masyarakat yang kita ngomong seperti ini dianggap gaduh, dianggap bikin masalah, dianggap ini orang yang oposan. Padahal kita karena sayang terhadap negara. Karena sayang kepada bangsa ini, tapi kita dimusuhi karena kita bersuara. Sementara pemangku kebijakan ini tidak punya sensitivitas di dalam bagaimana membentuk moral kita. Nah ini yang menurut saya kita perlu bersama-sama, jangan berhenti kita bersuara. Karena ketika yang waras berhenti bersuara, maka yang bersuara adalah orang-orang yang nggak waras. Dan kebenaran menjadi menyeluruh di tengah-tengah kita ini. Saya pikir kita sekarang ini malam ini menggugah pada kesadaran kita, ternyata di tengah-tengah kita, anak-anak kita, bangsa kita, itu sudah menganggap biasa terhadap penyimpangan dan dianggap di ruang publik menjadi biasa untuk menyampaikan hal yang tidak waras itu. Iya, terkait dengan pembangunan karakter. Tadi kan pembangunan karakter itu ada yang dididik di sekolah, ada yang di pesantren, ada di ruang-ruang ibadah. Tapi jangan lupa, waktu yang terbanyak itu pembangunan karakter itu di sini. Kalau katakanlah seorang santri belajar di pesantrennya Kiai Mukhlis, Khalil Nafis. Itu katakanlah 2 jam, 3 jam dia belajar dengan tekun. Tapi setelah itu dia di luar beberapa jam, 5 jam, 10 jam dengan ini. Dan ini tidak ada kontrol. Dan tata nilai juga tidak ada di sini. Kira-kira akan lebih banyak berpengaruh yang ada dari pesantrennya atau yang berpengaruh dari sini. Ini tidak hanya untuk anak-anak, termasuk untuk orang tua. Karena yang terpengaruh oleh gadget itu tidak hanya anak-anak. Walaupun anak-anak iya, bahkan anak-anak kadang-kadang masih ada pembimbingnya, orang tuanya. Tapi kalau orang tua, orang dewasa. Dan kita lihat sekarang tadi, kecenderungan orang ketika dia punya penyimpangan, itu merasa nggak ada penyimpangan lagi ketika ketemu dengan banyak temannya. Jadi LGBT itu merasa menganggap bahwa dirinya itu sesuatu yang normal-normal saja karena temannya banyak. Bahkan dibenarkan oleh kelompok-kelompoknya oleh media sosial. Oleh karena itu ini tidak bisa tidak mau negara juga harus punya peran selain orang tua. Makanya kalau di Undang-Undang ITE itu tadi kan saya sebut bahwa di pasal 40 ayat 2A itu pemerintah wajib untuk mencegah. Tapi kemudian 40 ayat 2B-nya pemerintah itu diberi kewenangan. Diberi kewenangan untuk apa? Untuk memutus akses atau namanya memblokir
terhadap apa? Terhadap konten-konten yang melanggar hukum. Kalau yang wajib tadi adalah melanggar perundang-undangan, itu harus ditutup. Yang kewenangannya terhadap hukum. Hukum itu apa? Lebih luas daripada perundang-undangan. Hukum agama, hukum adat. Pemerintah diberi kewenangan. Tapi apakah sudah mampu dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan itu? Ya kita bisa lihat sendiri, begitu banyak hukum-hukum agama yang dilanggar, hukum-hukum adat yang dilanggar, ya kita biarkan saja. Padahal itu amanat dari Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A dan 2B. Prof, kalau umpamanya pemerintah tidak melaksanakan karena ini wajib, apa langkah kita pada pemerintah, Prof? Ini kan kita perlu menagih lah sebagai rakyat. Pemerintah mungkin tidak mampu karena apa? Tadi tidak punya digital sovereignty tadi. Maka harus buat regulasi yang memperkuat digital sovereignty. Salah satunya, ini sekarang menjadi tren ya. Bukan hanya di negara-negara seperti dulu kan RRC yang dianggap sebagai negara yang memalukan karena mengatur begitu ketatnya. Tapi ternyata RRC itu diikuti oleh Uni Eropa. Sekarang Uni Eropa diikuti oleh Amerika. Hari Senin kemarin Amerika mengumumkan sebuah undang-undang revenge porn, porno untuk pembalasan yang disebut sebagai undang-undang terbaru. Itu dulu nggak pernah ada. Dan itu sekarang mereka terpengaruh bahwa memang dunia digital ini tidak bisa dibiarkan. Dulu Amerika 20 tahun yang lalu membebaskan, kita belajarnya ke Amerika tapi 20 tahun yang lalu. Sekarang Amerika sekarang ini ketat. Kita baru punya undang-undang ITE. Di negara-negara lain yang diatur itu bukan ITE. Kalau ITE itu kan yang dimintai tanggung jawab kan personal. Orangnya yang dimintai pertanggungjawaban. Tapi di beberapa negara yang dimintai pertanggungjawaban adalah korporasinya. Jadi korporasinya yang harus dikenakan sebagai sanksi. Sanksi untuk didenda, sanksi untuk kemudian tidak boleh beredar di sini dan sebagainya dan sebagainya. Kita belum. Boleh saya tambahkan ya? Singkat boleh. 93 sampai 94 juta keluarga yang ada di Indonesia. Bangkit. Ini 20 Mei, ini hari kebangkitan. Maka keluarga-keluarga Indonesia harus bangkit, harus maju bersama-sama. Dan bapak-bapak RT, bapak RW, bapak lurah, semua pemegang pemangku bekerja sama semua dengan masyarakat dari setiap rumah. Untuk apa? Untuk bersama-sama melakukan kontrol sosial bersama-sama. Kalau memang negara belum bisa menangani, maka kita yang harus menyelamatkan anak kita sendiri gitu. Misalnya gini, satu RT, maka dia sudah sepakat. Kami tidak menonton acara di mana di situ ya kesepakatan RT aja bahwa di situ ada orang yang kita indikasikan ciri-cirinya memang memiliki kelainan, misalnya atau LGBT, itu boleh bikin kesepakatan seperti itu agar nanti diviralkan bahwa RT kami tidak menonton acara ini karena di sana ada kebanci-bancianan, ada LGBT atau ada unsur-unsur kelainan seks. Itu artinya kita bangkit bersama-sama. Ingat ya, 94 juta kepala keluarga atau keluarga Indonesia itu mampu untuk membantu pemerintah. Tantangan berat, kesadaran dari diri sendiri, nanti kita libatkan mahasiswa di zaman era digital saat ini, jelas terpaparnya lebih mudah ya Prof ya? Lebih mudah. Dari gadget masing-masing kawan-kawan. Nanti tanyakan langsung kepada narasumber, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kini hadir, penanak nasi rendah gula, Smart Cooker Multi Cooker Gen 1. Tak perlu beras mahal untuk mencegah diabetes, karena Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dapat menurunkan kadar gula pada berbagai jenis beras dengan teknologi terkini yang dapat memisahkan air tajin dengan nasi, menghasilkan air tajin yang lebih kental dibandingkan produk sejenis lainnya. Terbukti dapat menekan dan menurunkan kadar karbohidrat hingga hampir 65% karena telah melewati uji tes laboratorium Sukovindo. Nasi yang Anda masak mudah basi, itu tak mungkin terjadi dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dilengkapi dengan timer yang akan mengatur waktu memasak secara otomatis, tidak repot, dan tak perlu ditunggu. Nasi yang dihasilkan juga matang sempurna, lebih pulen, dan rasa nasi pun tetap terjaga, sehingga nikmat untuk disantap. Smart Cooker Gen 1 memiliki daya listrik yang paling rendah di antara produk sejenis lainnya, hanya 500 watt. Sajikan nasi terbaik untuk keluarga Anda dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1. Langsung saja kita ingin dengar bagaimana kemudian suara dan juga peran nih dari anak-anak muda kita nih. Silakan ada yang ingin bertanya, monggo.
Terima kasih, nama saya Tubagus Hami dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPI. Pertanyaannya pertama, tadi kan sudah dijelaskan kalau ternyata penyakit ini menular. Itu kemana kita bisa menyembuhkannya? Ke dokter kah atau ke agama kah? Dan apakah status sosial mempengaruhi dari penyimpangan seksual ini? Terima kasih. Mas Reza, Mbak Melisa sama-sama psikolog. Dari sisi psikolog klinis atau forensik dulu? Penyakit, maka relevan beliau yang menjawab. Klinis dulu ya berarti ya. Oke, saya jawab ya tadi pertanyaannya ya. Jadi menularnya itu maksudnya begini, bukan kemudian kayak kita mungkin kita punya penyakit kulit atau punya penyakit pernafasan dan itu menular, nggak seperti itu prosesnya. Tapi menularnya adalah lewat dari pembelajaran yang tanpa sadar dan sadar itu dilakukan melalui paparan dari media sosial gitu. Mungkin awalnya hanya berupa ketertarikan, tetapi ketika itu kemudian dipaparkan secara terus-menerus, kemudian juga seolah mendapat dukungan sosial dari komunitas tersebut, seolah ada validasi, seolah ada normalisasi dari perilaku yang abnormal begitu. Nah, dukungan sosial, terus seolah ada pembenaran, itu kan sebenarnya reward ya dalam proses pembelajaran manusia gitu ya. Mungkin akan bisa berdampaknya adalah karena tadi ada sesuatu, ada perilaku yang dipasangkan dengan reward gitu. Reward bisa itu sama-sama didukung kesukaannya, sama-sama minatnya dan sebagainya gitu. Terus kemudian tadi pertanyaannya apakah kemudian berpengaruh ke status sosial. Well, sebenarnya ini perlu penelitian lanjutan sih. Tapi kalau yang saya lihat dari beberapa buku acuan gitu ya, bahwa ini bisa terjadi di kalangan status sosial ekonomi mana saja gitu. Tetapi memang betul bahwa misalnya seperti seberapa individu ini kemudian terpapar dengan informasi tentang pendidikan dan sebagainya, itu kan kemudian membentuk nilai-nilai moralitas, nilai-nilai norma yang kemudian bisa menjadi pagar dalam kendali diri. Tapi bukan kemudian jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya kalau pendidikannya tinggi maka nggak mungkin untuk melakukan itu, nggak juga seperti itu. Banyak juga kasus-kasus yang dilakukan, ya kita beberapa waktu lalu juga membahas juga di sini kan, bahwa statusnya sudah, profesinya sudah sangat baik tetapi juga bisa melakukan penyimpangan seksual seperti itu. Termasuk juga penanganannya tadi Mbak Mel, apakah kemudian memang harus secara medis atau mungkin agama nanti sebelum ke Holil? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang intervensi, ya pastinya kita perlu tahu dulu gitu, apa sih yang membuat ia kemudian menampilkan perilaku seperti itu. Nah, pada psikologi klinis kita belajar bahwa satu perilaku yang sama mungkin kalau ditelusuri jauh ke belakang penyebabnya itu bisa berbeda-beda gitu. Dan kita nggak bisa cuman kemudian menyematkan label penyimpangan atau gangguan tanpa proses pemeriksaan psikologis gitu. Jadi tadi grupnya ada sekian ribu orang, apakah semua mengalami penyimpangan atau tidak? Nggak tahu. Pada faktanya seperti itu, kita harus melakukan proses pemeriksaan psikologis yang komprehensif untuk bisa menentukan ke arah sana. Tetapi penyimpangan atau tidak penyimpangan ketika seseorang yang let's say mengalami penyimpangan atau gangguan seksual melakukan tindakan kriminal, menurut saya dia tetap perlu untuk diproses dan diganjar konsekuensi hukuman yang setimpal. Dan konsekuensi hukuman itu bukan untuk penyimpangannya, tetapi untuk perilaku kriminal yang dilakukannya, gitu sih. Mas Reza, proses paparannya berapa lama sebelum dari aspek agama, Mas Reza? Analoginya begini, kita bicara rokok ya, rokok itu berbahaya, semua orang sudah tahu. Tapi sadarkah kita bahwa hanya dengan melihat iklan rokok, dorongan bagi kita untuk mencoba rokok itu 3 kali lipat lebih tinggi. Itu menunjukkan betapa sebuah tayangan visual bisa mempengaruhi alam berpikir kita, punya daya persuasif yang sedemikian hebat membentuk perilaku kita. Nah sekarang kita tidak bicara iklan rokok di billboard, kita bicara tayangan-tayangan penuh keasusilaan itu di media sosial yang menyambangi kita 24 jam sehari. Bisa kita bayangkan efeknya tidak hanya 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi sekian puluh kali lipat bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan bejat serupa. Karena itu alih-alih menggunakan kosakata penyakit, kelainan, penyimpangan, saya tetap memilih menggunakan kata kejahatan, titik. Dan ketika kita asumsikan bahwa mereka itu sehat, kita asumsikan mereka itu waras, kita asumsikan mereka itu rasional, maka penjahat yang waras dan rasional ini akan bisa kita minta pertanggungjawabannya secara pidana. Begitu kita sematkan kata-kata semisal penyimpangan, kelainan, penyakit dan sejenisnya, sedikit banyak
akan terbuka celah hukum bagi mereka untuk berkelit. Jangan hukum kami, tapi obati kami. Sungguh saya tidak sudi mendengar ada pembelaan diri semacam itu. Kita sering ya mendengarkan tentang preventif itu lebih baik daripada kuratif. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Bahwa kita tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Di dalam kerangka ajaran Islam itu ada ajaran di mana anak ketika umur 10 tahun itu harus dipisahkan tidurnya dari yang lain jenis, bahkan tidak boleh dalam satu sarung meskipun satu jenis. Wa farriqu bainahum fil madaji. Jadi dipisahkan tidurnya. Apa? Langkah preventif. Bahkan ketika kita ada pada usia tertentu, Tamyiz tadi Bu menyampaikan tentang bagaimana mereka itu diberikan pendidikan sex identity. Tentang identitas seksnya, tentang laki-laki, perempuan ada perempuan. Tetapi ketika sudah terlanjur mereka memangnya dengan melakukan kesalahan, itu harus disadarkan bahwa mereka itu adalah salah. Itu kalau kejahatan adalah kejahatan, kalau penyimpangan adalah penyimpangan. Sehingga ada dalam kategori dalam agama namanya taubat. Nah, ini persoalannya sekarang kan kita sedang menyadarkan mereka itu merasa salah atau tidak. Nah, ketika mereka menjadi komunitas yang besar ribuan itu kan bisa-bisa kita yang dianggap salah gitu. Dianggap kita ini tidak ngerti perkembangan zaman tentang kebutuhan orang. Kan sekarang banyak orang yang penyimpangan itu minta ditoleransi atas nama hak asasi manusia. Minta dinormalisasi Pak Kiai bahasa. Normalisasi tadi karena mereka sudah merasa banyak. Ya Anda yang senangnya begitu, jangan larang dong kesenangnya orang lain. Yang sekarang menjadi racun di tengah-tengah kita adalah kalau kita peduli pada orang lain dianggap kamu sudah baik apa enggak? Apa urusan kamu dengan saya? Kalau dalam kerangka keagamaan kita itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika tidak ada lagi orang yang merintahkan pada kebaikan, menjaga kemungkaran, maka kita akan menjadi makhluk itu yang dikutuk oleh Tuhan kalau dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena tidak lagi yang saling mengingatkan ke antara kita. Wa tawassaw lagi tidak ada. Jadi umat terdahulu yang dihancurkan oleh Tuhan itu karena mereka tidak ada kepedulian dengan yang lain. Nah, sekarang kita banyak mendapatkan narasi-narasi racun itu, kamu sudah baik ya kau peduli pada orang lain. Nah, mungkin sama dengan kita sekarang ketika kita mengatakan ini penyimpangan. Bahkan Mas Reza mengatakan ini adalah sebuah kejahatan. Nah, kita kadang-kadang nggak merasa dia rasa jahat. Dia mungkin sama-sama suka, mungkin mereka merasa ada kepada kewenangannya. Ini kan kadang-kadang kita tadi dilema tadi, dibahas ini mohon maaf kayak tabu, tidak dibahas sudah viral, bahkan kalau nggak dibahas mungkin mereka merasa sudah benar. Nah, kondisi yang seperti ini kita harus menyadarkan semua bahwa ini salah. Kalau sudah bisa merasa salah, ayo bertobat. Mereka ajak bertobat, kemudian penegakan hukum itu ada hanya dalam kerangka bagaimana al-mawani wa zawajir. Dalam rangka mereka itu bisa aspek jera, kemudian bisa melarang. Tetapi tentang bagaimana kejiwaan, bagaimana moral, bagaimana karakter, itu nggak bisa dengan tindakan. Dia harus dengan pendidikan sehingga muncul pada dirinya itu adalah kebaikan, bagaimana menjadi prinsip moral dalam dirinya. Jadi tindakan-tindakan itu hanyalah bagaimana mencegah kejahatan dan bagaimana mencegah terjadinya amoral itu. Jadi tidak bisa kita semua itu dengan merasa tindakan, dengan melakukan tindakan sementara berapa yang bisa dijangkau oleh tindakan. Mereka yang mungkin yang ada di media, yang tidak di media mungkin lebih banyak lagi. Oleh karena itu ada persoalan bangsa ini bagaimana kita membangun kesadaran kehidupan yang normal dan berkarakter. Karena mati satu tumbuh 1000 ya Abah ya. Kita ngeliatnya gini, masyarakat kita kalau kita bilang kayak gini selalu adalah berpikirnya, oke, kita mencari alternatif, kita mencari suatu nilai yang positif untuk hal yang lain karena kita sudah tahu ini adalah negatif, atau kita melakukan pencegahan, atau kita melakukan penindakan, menyadarkan. Nah, kalau saya telematika kita bicara angka. Kita bicara angka. Jumlah pengguna selular di Indonesia atau pengguna internet 278. Populasi 278 juta. Pengguna internetnya 221 juta. Pengguna Facebooknya ada berapa? Kalau tadi yang pelaku di grup itu hanya 32 ribu. Pengguna Facebook saat ini per 2024 itu 174 juta. Menyadarkan 174 juta satu presiden yang pendukungnya aja misalnya 52%. Nggak bisa itu untuk mengadarkan itu banyak. Yang mendukung pun belum tentu mau nurut. Yang mendukung pun belum tentu mau nurut. Nah kalau kita bilang kemudian oke, kita teliti. Ya udah kita uber, kita lihat FB grupnya. Masing-masing kita teliti ya, kita lakukan screening. Berapa jumlah FB group untuk 174 juta tadi? 10 juta FB group.
Semua karyawan Komdigi kalau masing-masing ditugaskan masing-masing memeriksa 10.000 grup saja juga belum cukup dan mungkin 3 tahun juga belum habis. Dan kalau kita melakukan screening, dulu pernah ada zamannya ada pornografi meningkat, kemudian dilakukan screening pornografi. Ya disaring, terus ditutupin, sampai sekarang nggak habis tuh. Kemudian yang zamannya ada Islam yang radikal, dulu kan kemudian ada agama-agama lain, segala hal yang radikal-radikal. Dilakukan screening juga dan kemudian dibuka akses-akses untuk pelaporan. Ternyata nggak habis juga untuk kemudian bisa dibenahi. Apalagi ini baru sesuatu yang sifatnya keinginan manusia, keinginan dasar. Kenapa? Yang kita lakukan, apa yang kita bahas ini adalah suatu kegiatan yang sebetulnya umum, bendanya itu-itu aja, lokasinya di situ-situ aja, gayanya, kegiatannya ya itu-itu aja. Selalu kan begitu. Cuma sekarang bedanya adalah umur dan kemudian hubungan antara si pelaku A dan pelaku B. Nah, ketertarikan orang atas kegiatan yang saya bilang tadi itu aja di benda itu dan di lokasi itu sangat tinggi. Bahkan saat kita meminta masyarakat untuk yuk kita sadarkan masyarakat, wah ini parah nih. Dibilang parah, ini parah nih gambarnya di sini arah. Pertanyaannya bukan oh iya itu parah, tetapi lu dapat dari mana? Lah kemudian kenapa pengen penasaran, pengen tahu separah apa sih? Ada yang bilang itu parah tetapi ada yang malah jadi tertarik. Kenapa jadi tertarik? Karena ada sebagian orang apalagi kalau ngelihat yang blur, gambar saya misalnya saya hanya pakai celana renang, saya di blur aja bagian bawah, padahal pakai celana renang. Orang berkonotasinya sudah negatif atau 2 orang pria dan wanita berdiri dan kemudian diblurkan malah orang jadi penasaran. Makin apa penasaran. itu. Kami berharap bukan berhenti pada pemblokiran, dilacak tapi ditangkap Prof. Henry. Ya memang perlu ada penegakan hukum itu pasti ada, perlu ya artinya itu untuk pembelajaran bahwa ada resiko-resiko tertentu ketika melakukan kejahatan. Apa yang disebut kejahatan adalah adanya aturan normatif pasal undang-undang yang dilanggar. Jadi bukan sesuatu yang karena melanggar etika, etika itu bukan bagian dari kejahatan. Memang orang melanggar etika juga harus kena sanksi, tapi sanksinya etika. Nah ini bukan hanya persoalan etika ini, etikanya juga melanggar, moral melanggar, hukum juga melanggar karena memang dilarang. Yang namanya pornografi, apalagi pornografi menyimpang, dilarang. Tapi yang tidak kalah penting adalah literasi, pendidikan. Literasi tentang resiko-resiko. Kalau mereka tetap melaksanakan seperti itu, resikonya apa? Resiko psikologinya seperti apa? Resiko terkait dengan kalau dia berkembang biaknya nanti akan seperti apa dalam kehidupan. Lalu resiko kalau dia terkena sanksi hukum seperti apa. Mereka kan banyak yang tidak melihat resiko-resiko itu. Nah ini yang kita perlu ingatkan kepada mereka. Jadi sekali lagi ada penegakan hukum, ada preventifnya adalah dengan literasi-literasi baik agama maupun juga literasi psikologi dan lain-lain. Semua narasumber di sini memikirkan solusi meskipun sangat pelik, kompleks sekali. Ketika grup ini sudah menyebar kemana-mana, mereka mengubah nama pula. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat. Di satu sisi kami mengucapkan terima kasih kepada Komdigi dan juga Dirsiber Polda Metro Jaya, tapi jangan berhenti, jangan menunggu viral, baru bergerak, tangkap, dilacak sampai akar-akarnya Bapak Ibu. Itu dia, jangan cuma sampai berhenti di 6 orang ini saja, kami berharap semuanya diusut secara tuntas dan juga mendapat ganjaran serupa. Negara turun tangan. Negara turun tangan itu tadi yang sudah sepakat hingga saat ini ya, dan juga terima kasih kepada BHS yang sudah membuat Andro tampil elegan. Maria pastinya juga tampil elegan, batik Jack White dari BHS. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa malam hari ini sudah bersuara lantang semua buat kepedulian terhadap
kemajuan anak bangsa terhadap generasi penerus. Semoga tidak ada lagi hal seperti ini. Sepakat ya teman-teman mahasiswa ya? Sepakat. Terima Kesadaran kasih. dari diri sendiri. Terima kasih banyak UPI sudah bergabung dalam catatan demokrasi malam hari ini. Kalau begitu, kami berdua pamit. Saya Maria Segaf. Saya Andrew Media Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa. Kini hadir penanak nasi rendah gula Smart Cooker Multi Cooker Gen 1. Tak perlu beras mahal untuk mencegah diabetes, karena Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dapat menurunkan kadar gula pada berbagai jenis beras dengan teknologi terkini yang dapat memisahkan air tajin dengan nasi, menghasilkan air tajin yang lebih kental dibandingkan produk sejenis lainnya. Terbukti dapat menekan dan menurunkan kadar karbohidrat hingga hampir 65% karena telah melewati uji tes laboratorium Sukovindo. Nasi yang Anda masak mudah basi, itu tak mungkin terjadi. Dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1 dilengkapi dengan timer yang akan mengatur waktu memasak secara otomatis, tidak repot dan tak perlu ditunggu. Nasi yang dihasilkan juga matang sempurna, lebih pulen, dan rasa nasi pun tetap terjaga sehingga nikmat untuk disantap. Smart Cooker Gen 1 memiliki daya listrik yang paling rendah di antara produk sejenis lainnya, hanya 500 watt. Sajikan nasi terbaik untuk keluarga Anda dengan Smart Cooker Multi Cooker Gen 1.